Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tajuk kita kebahagiaan hidup. Ya. Hidup ini ciptaan Allah, dianugerahkan kepada kita. Ada istilah hidup ini pilihan kita. Kalau orang suruh milih, mau hidup mau mati, milihnya apa? Hidup. Kalau kita milih, patutnya kita pelihara. Sebab kita yang milih. Terima apa yang ada. Nah, kedua, semua orang hidup mau bahagia. Si ada yang mau sengsara. Siapapun, apapun, pangkatnya, miskin, kaya, tanya sama dia. Mau bahagia kah, mau sengsara? Ya, itu semua pilihan. Dan itu semua rezeki. Itu anugerah. Itu nikmat. Oleh itu patut disyukuri. Orang syukur, orang maju. Orang berjaya. Yang malas-malas itu sih syukur hidup. Ya gitu nah. Kajian kalimah syukur, orang syukur itu gerak, proaktif. Namanya syukur, aktif, produktif. Produktif itu untungnya lipat ganda. Oleh itu janji Allah, siapa yang syukur, rezekinya ditambah. Coba kaji itu dari sudut syukur, orang hidup, syukur saya hidup, dia aktif. Karena kesyukuran itu. Ya, ini perlu dijadikan bahan motivasi. Ya. Kita sholat itu, sebab kita syukur. Itu baru bagus. Tapi bila karena kita lain-lain, takut kecewa. Saya nanya sama jamaah. Saya kata, ada apa ke masjid? Jumpa kawan. Dia dapat jumpa kawan, tapi ibadahnya sih betul. Sebab sudah puas dengan jumpa kawan. Nah, tapi kalau ibadah, boleh jumpa kawan. Kalau jumpa kawan, belum tentu nilai ibadah. Sama dengan makan. Kalau kita makan supaya kenyang, dapat kenyang. Tapi bila makan supaya badan sehat, lalu ibadahnya senang kalau sehat badannya, baru dapat pahala. Jadi syukur kita sehat. Kalau sehat, ibadahnya harus lebih baik. Itu namanya produktif. Mudah-mudahan. Karena kita syukur hidup, mudah-mudahan hidupnya bahagia. Itu. Apa ayat yang dijadikan asas ya, sebagai muqaddimah kebahagiaan hidup? Allah berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha. Nanti simak surat Hud, Nabi Hud ya. Surat Hud itu surah ke-11 ayatnya 108. Apa maksudnya? Adapun orang-orang yang berbahagia itu akan berada dalam surga. Bila nanti kalau sudah mati. Ya. Kalau boleh saya nambah,
kebahagiaan yang abadi. Di dunia boleh bahagia, mungkin malam Jumat bahagia, Ahad belum tentu. Kan saya selalu baca ayat, wa ma tadri nafsun, ya, madza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan esok hari. Sama sih dengan malam ini, esok subuh. Meskipun harinya sama. Ya. Atau lusa. Lalu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia mati. Oh ya. Tuh. Oleh itu orang-orang yang berbahagia itu dia akan berada dalam surga. Insya Allah nantinya di akhirat, ya, mereka kekal di dalamnya. Kata-kata bahagia adalah surga. Hubungannya, kaitannya. Dunia itu bahagia sengsara. Kalau surga bahagia selamanya. Nah, yang akan ada yang nanya, adakah orang bahagia semua masuk surga? Itu yang akan kita bincang. Kebahagiaan hidup itu merupakan impian, merupakan cita-cita setiap insan, ya. Dan impian penting tahu. Ya, jangan meremeh-temehkan impian. Saya mimpi ingin bahagia. Itu nah. Orang kalau si punya impian, si ada kerja semangat. Impian itu mirip dengan cita-cita. Lebih maju lagi azam. Azam itu cita-cita yang tinggi. Orang berjaya itu ada cita-cita tinggi. Ya. Dan dia tawakal kalau si berjaya. Tapi kerja kuat. Ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu ada cita-cita tinggi, tawakal kepada Allah sesudah berusaha. Ikhtiar secara maksimum. Ya, apa sebab? Cita-cita kita tinggi. Ya, dulu presidennya Indonesia itu yang namanya Soekarno, dia cakap, gantungkan cita-citamu di atas langit. Tanamkan sama anak-anak kita, cita-citanya harus tinggi. Meskipun bapaknya pangkat rendah. Jangan cakap macam bapak tuh, si sekolah pun kaya, jangan cakap begitu. Bapak lain, anak lain. Tapi kamu harus melebihi bapak. Oh, kalau bapak masuk surga di bawah, kamu surga yang paling tinggi. Baru itu cita-cita tinggi. Dan itu dorongan semangat. Itu nah. Jangan merendah-rendah. Ya, jangan tidak ada cita-cita tinggi. Ya. Apa sebab? Kebahagiaan hidup itu impian setiap insan. Walaupun mereka tidak dapat memberikan takrifan. Ya. Orang sih kenal, apa itu bahagia itu? Apa coba? Itu nah. Tidak tahu definisi yang sama tentang kebahagiaan itu. Ada yang mengatakan, saya bahagia Ustaz sebab sudah kawin. Saya bahagia ada kereta. Saya bahagia lulus ujian. Kan macam-macam ya. Beza nah. Itu ya, tidak sama. Kebahagiaan menurut istilah Islam ialah apa? Bahasanya sa'adatun. Ada istilah kalau malam-malam orang putih apa? Kalau berpisah, good night. Tapi orang Islam apa? Lailah sa'idah. Malam bahagia. Oh, ya, orang putih good night. Mungkin good-nya itu bahagia. Good night. Selamat malam, pagi mati. Tapi Islam, orang Arab, lailah sa'idah. Malam bahagia. Ya, ada beza sedikit ya. Oleh itu bila
bila kita menterjemah sebagai penterjemah, apabila orang putih cakap good night, maka kita terjemahkan Laila Saidah. Bukan khair. Itu style penterjemah. Seni menterjemah. Sebab tidak ada orang putih cakap malam bahagia. Siapa? Ya. Isinya siapa-siapa yang minat menterjemah, sesuaikan dengan bahasa. Jangan kaku. Tidak ada selamat malam, tidak ada. Orang Arab tidak cakap. Tetapi malam bahagia, tapi diterjemahkan oleh kita selamat malam. Itu, maaf ya, saya nambah-nambah sedikit. Ya, sa'adah, dan dikenalilah Islam sebagai agama sa'adatud darain. Sa'adah bahagia, darain itu dua tempat, dua kampung, dunia dan akhirat. Sesuai dengan doa, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, itu sa'adatud darain. Dar itu kampung. Ya. Oleh itu Darul Abidin itu tempat ibadah. Jadi siapa-siapa yang datang ke sini mau ibadah, apa saja bentuknya, terutama sholat. Ya. Darul Abidin, kampungnya orang-orang ibadah. Itu. Yang ini sa'adatud darain, kebahagiaan dua kampung. Kampung dunia dan kampung akhirat. Sehingga orang cakap, buat apa bahagia dunia kalau akhiratnya sengsara, masuk neraka. Ya. Oleh itu, kalau kita berdoa, jangan alang-alang. Semoga bahagia dunia dan akhirat. Ya, itu. Apa sebab? Pilihan ya. Cita-cita. Orang putih cakap happiness ya. Happy. Ini yang gelak, khlak. Itu orang putih. Belanda. Ini sebab yang nulis tuh era Belanda. Zaman dulu orang Indonesia lebih cenderung bahasa Belanda. Dirujak dengan bahasa Melayu. Orang Arab campur Perancis kalau cakap. Rujaknya Perancis. So jajahan Perancis. Sekarang di seluruh dunia rujaknya English. Melayu English ya. Assalamualaikum, apa kabar? Lepas itu English. Saya cakap rojak ya. Jadi khalak. Bukan main tuh saya. Ya. Sebab ji banyak khalak. Ya. Itu ya, kata-kata asing ya. English dan Belanda yang populer dalam masyarakat waktu itu Indonesia. Sekarang seluruh dunia. Terutama dalam kalangan terpelajar. Ya, macam kita yang terpelajar. Bahasa Inggris kita, orang kampung pun English. Happiness Ustaz. Ya Allah, padahal di pedalaman. Itu, jadi hebat. Ya, ada kemajuan. Ya, seperti sa'adah yang dikenali oleh golongan Islam. Masing-masing orang yang ingin bahagia hidupnya, apakah mereka berada dalam negara yang maju, sedang dijajah, apa sudah merdeka dan sudah berkembang, dalam negara yang telah maju ilmu dan teknologi, semuanya ingin hidup bahagia. Dan kita mimpi ya, kalau dunia sudah modern, kita semua bahagia. Nah, itu. Waktu dijajah ingin merdeka dengan harapan bila sudah merdeka hidupnya lebih bahagia daripada zaman penjajahan. Tapi ada orang tua-tua cakap sama saya, Ustaz, kami nyaman hidup zaman dulu, zaman penjajahan, tuh kan? Duit 1 sen, boleh borong beras. Ada sih cakap begitu. Ada, bukan kita lah, kita ini belum tua. Ya, tapi yang tua-tua dulu cakapnya begitu. Nyaman zaman penjajahan. Daripada sekarang. Astagfirullah. Saya tahu syukur orang ya. Dari duit aja cakapnya. Gaji kami 20 sen aja. Boleh sebulan.
Sekarang gaji kami 4.000, saya cukup. Patut saya cukup sebab bayar rumah. Ya, bayar rumah, bayar kereta. Belum bayar bininya 2, bininya 3. Mana cukup? Nah? Mana ada cukup orang hidup? Terpulanglah kepada kita cukup sih. Gitu, nah sama dengan bahagia sih. Nah, apakah mereka berada di zaman yang dulu penjajahan, zaman baru merdeka, atau zaman teknologi tinggi? Namun demikian tidak mudah mencapai kebahagiaan hidup ini. Bukan senang mencapai kebahagiaan. Ya, sedang kita berbincang bahagia pun letih mikir-mikir apa bahagia. Apa bahagia. Saya banyak duit, saya bahagia. Saya banyak ilmu, pening pala. Jadi apa bahagia itu? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi saya katakan banyak memikirkan apa bahagia saja sudah letih. Ada seminar, ada apa? Baiti jannati. Ya. Ada lagi. Pening pala. Nanti tahun depan ada lagi baiti jannati. Madani. Semua itu cita-cita bahagia. Kesejahteraan. Nah. Itu. Nah, itu. Ini ada gambaran problema. Ya, ibarat memasuki, ya, ada sawah itu ada huma, ya. Tapi bila sawah itu payah, jangan sampai dalam. Kaki kita boleh tersekat di tanah. Itu gambaran ibarat hidup yang bahagia. Jangan terbenam. Itu ya. Barangkali disinilah maka Nabi memberikan panduan bagi umat Islam dalam kriteria bahagia itu. Agar mereka jangan masuk, ya, sawah yang payah. Di tengahnya itu licak, tahu, tanahnya tahu. Ya, kaki kita boleh terbenam di dalam, ya, sehingga tidak dapat keluar lagi. Hati-hati, ya. Apa takrifan, ya, masalah yang kita hadapi? Apakah bahagia itu? Alangkah sulit memberikan rumus tentang bahagia dan kebahagiaan. Kita cuma sebut ingin bahagia saja. Tapi bila kita tanya, dalam bidang apa bahagianya? Saya pikir dia orang kaya, Ustaz. Patutnya kan bahagia, no? Ulang alik ke hospital. Ulang alik ke IGN. Tuh. Tapi ada orang miskin. Nampak selesa hidupnya. Maaf ya, kuli-kuli bangunan itu nampak ceria. Makan apa adanya, sehat badan. Petani-petani lah. Keluar pagi, balik petang, sehat. Tapi ada yang duduk aja sakit. Di mana letak bahagianya itu? Ya. Nah, itu. Dan apabila kita kaji statistik, data, ya, saya masuk di IGN, jangan mengecilkan orang, setiap yang sakit berobat. Maaf, rata-rata kelas menengah ke atas. Jarang orang kampung bawah masuk IGN. Kedua, rata-rata lelaki. Patutnya lelaki kan ya, sehat ya. 75% yang masuk IGN adalah lelaki. Kalau kita masuk hospital ada grafik yang sakit stroke, yang mental, pertama adalah Cina, kedua Melayu. Baru lepas itu bangsa lain. Ini sedang bincang kebahagiaan. Sakit mental. Apa sebab itu? Stres? Stroke? Itu. Serenti 75% remaja Melayu. Penjara, nenek-nenek masuk penjara. Hidupnya sih bahagia. Kenapa sih bahagia?
Sudah punya bini pun masih juga cari perempuan lain. Merogol cucu. Adakah bahagia? Ini ya, kita mau cakap reality, fakta saja ya. Itu. Orang-orang ulama-ulama membincang soal apa itu bahagia. Nah, banyak pandangan. Ya. Saya potong-potong di sini ada ulama Islam namanya Ibnu Maskawih, Imam Ghazali, ya, ahli fikih terkenal, ya, semuanya sedang memikir-mikirkan, merenung-renung, ya, berfalsafah apa itu bahagia. Ada dokter namanya Ahmad Zaki dari Mesir, ya, mencoba dia mengira-ngira kebahagiaan itu yang mendatangkan pikiran-pikiran yang dari barat itu dia kaji, tetapi tidak berjaya menemukan hakikat bahagia. Ya, kita tak payah mikir ya. Ahli fikir itu memang ke sana. Kita cuma baca. Ya, kita tuh kan cuma ingin bahagia saja. Saya tahu apa itu bahagia. Orang lain memikirkan apa bahagia yang sebenar. Dan nanti Nabi dengan Qur'annya dan hadisnya akan memberi panduan yang bahagia sebenar, bidang-bidang tertentu. Nah, itu. Kebahagiaan itu bagaikan listrik, ya. Listrik dapat dirasa tetapi tidak dapat diketahui hakikatnya, ya. Kita boleh kena, ya. Tapi mana listrik itu? Mana tuh? Saya tahu pun. Silakan tanya sama Sesko, tahu sih listrik itu apa? Cuma kena aja, ya. Nah, nih listrik nih, itu aja tuh. Tapi kita sih dapat meraba, ya. Nah, itu kebahagiaan tidak mengenal batas, tidak melihat keadaan atau situasi, tidak mengenal tingkatan, dan tidak mengenal penghasilan hidup, ya. Berapa gaji? Orang gaji banyak, gaji tinggi, bahagia kasih. Yang gaji kecil bahagia sih. Ada orang cakap kalau gaji kecil sih bahagia, wajar. Tapi jangan cakap gaji besar, gaji banyak. Tapi masih juga sih bahagia. Nah itu nah. Oleh itu kata ulama-ulama, para cendekiawan mengatakan kebahagiaan itu tidak mengenal batas. Maksudnya kalau orang kaya, orang pangkat mesti bahagia. Maka kita kejarlah supaya pangkat, supaya bahagia. Ada seorang YB, nah, kan saya sih sebut, tapi Dayak lah. Ustadz, saya pening jadi YB. Tengok. Semua ingin jadi YB kan? Pening. Apa? Si boleh nampak orang, selalu dikejar-kejar. Apa? Minta duit. Si tenang hidupnya. Saya di hotel, dikejar di hotel. Kata dia apa? Pening saya. Sekarang dia sudah berhenti si Mauladi jadi YB itu. Saya jumpa di Lawas, ya. Saya bincang berdua, ya, mesra. Ya. Dia bosan saya jadi YB. Siapa lagi yang komen? Pengawal YB. Wih, hebat anakku jadi pengawal YB. Cakap sama saya, Ustadz, rungsing saya jadi pengawal apa? Kalau ada orang minta duit, bayar dulu, bayar dulu. Maaf ya, kan saya sih sebut orang ya, kan sedang cakap bahagia, nah. Jadi sih boleh begitu, terpulang kepada hati masing-masing, ya. Dan itu jangan dibuat standar. Sih semua macam itu. Ada orang cakap, sujud lama-lama bahagia. Tapi ada sih bahagia apa? Pening kepala. Ya, itu kawan-kawan saya unjuk ajar saya. Tahajud itu bahagia kami. Sujud sambil nangis. Terasa bahagia sekali. Saya sih pandai-pandai. Ya, ini maaf ya. Coba apa yang saya ucap nih, testing ya. Kalau sih percaya. Nah, ya. Dari butir hikmah yang diterokai, diteliti, dikaji selidik,
Ya, dijelajah itu dikaji selidik, diteliti, ya, disurvey. Dr. Ahmad Zaki namanya ya. Seperti juga memberikan faktor kebahagiaan hidup. Karena menganggap bahwa kebahagiaan itu sepenuhnya terletak dalam jiwa, dalam hati. Bukan zahir. Kita boleh senyum kah? Boleh. Ada yang mengatakan senyum itu menutupi kesedihan. Jangan nampak di anak-anak ya. Kita sih ada duit kan. Sabar-sabar. Bapak nanti ada. Padahal sih ada. Bahagia itu sih. Bahagia itu di sini. Bukan di mulut. Bukan di muka. Oleh itu ada teori orang senyum menutupi kesedihan. Terutama lelaki. Nah, tahan. Padahal marah. Tapi gigit. Padahal marah. Nah, itu. Apa sebab? Di dalam. Ulama-ulama mengatakan bahagia itu dalam hati. Ada ya yang namanya Tolstoy. Itu dari Cikoka, dari Rusia. Membagi bahagia itu wahmiyah dan hakikiyah. Apa waham itu? Samar. Hakiki itu hakikat. Bahagia itu samar-samar. Antara iya dan si. Aku ini bahagia sih. Malam ini bahagia, esok sih sedih. Baru kawin saja, lalu datang polis. Tangkap dia. Baru bahagia tadi nah. Malam-malam ketuk pintu, nagih hutang. Baru bahagia tidur nyaman. No? Datang hutang. Oleh itu maaf sampai orang cakap lebih baik tidur lapar daripada kenyang bangun ditagih hutang. Paham bahasa itu nah. Haramkah hutang sih? Tapi ada kesanggupan menjelaskannya. Jadi tenang. Ya, macam kita tiap bulan nah. Ini kesanggupan. Kalau tidak sanggup kita sih nyaman tidur. Apa? Dihantui. Ya, ada orang datang aja, jangan-jangan tagih hutang, padahal mau bagi duit. Bawa file nah. Itu zaman dulu. Sekarang handphone. Kan ditagih melalui handphone nah. Saya pernah mau ke mahkamah. Sebab saya apa? Saya sebagai apa istilahnya ya? Kalau ada orang ambil duit, lalu saya ikut. Dulu nah, sekarang sudah tidak boleh runding. Dulu dikejar-kejar ke rumah. Padahal bukan kita yang hutang. Itu ya. Ini maaf ya. Itu. Oleh itu disebut ada lagi pandangan orang lain mengatakan itu namanya Ibnu Maskoweh, tokoh Islam, melihatnya dari segi insani, dari kemanusiaan sebagai kumpulan jasmani dan rohani. Orang bahagia itu kalau rohani jasmaninya sehat, baru bahagia. Ada yang rohaninya sehat, jasmaninya lemah. Tapi utamakan jasmani dulu. Kalau jasmani hatinya sehat, yang lainnya ikut sehat. Kenapa kita malas? Tuh hati sih mau. Kalau itu hati suka, ada mau. Kalau itu termasuk sholat, kita harus mau, harus minat. Kalau minat, macam Tuhan ya. Bola sepak itu saya pernah nampak. Orang Seriaman, maghrib itu berduyun-duyun. Pergi ke kucing. Apa minat? Bahagia lah. Saya baru balik dari Batu 24. Sampai jam jalanan. Nampak bahagia nah, nonton bola sepak nah. Tapi bila kalah, bahagia kah? Tuh, baru 2 menit. Ini maaf ya. Itu. Di sini dikatakan dan Isfahani ya, tokoh Islam zaman dulu itu melihatnya dengan melihat kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedang kebahagiaan dunia berupa nikmat dunia. Nah, ada yang mengatakan dunia ini surga. Dengan harapan bawa ke akhirat ya. Baiti
nanti rumahku surgaku. Anak-anak bahagia kalau di rumah. Kalau tidak, dia sih mau di rumah boring, keluar selalu. Lepak di luar apa? Sebab rumahnya tidak bahagia. Ya, itu. Oleh itu baiti jannati harus selalu didedah, diforum-forumkan, jangan berhenti. Anak sekarang bawa handphone keluar, masjid pun bawa handphone. So di rumah dimarahi, dibawa ke masjid, si ada yang marah pun. Ya, itu dah. Bahagia bawa handphone. Nah, duduk aja asyik. Saya tengok TikTok. Ya, bahagia dia nah. Nampak nah. Hati-hati anak kita, cucu kita nah. Ada buruknya. Imam Ghazali menempatkan bahagia ini sebagai satu bagian dari nikmat Allah yang banyak di dunia. Ya, di dalam bahagia itu di dalam bukan di luar. Bahasa Arabnya as-sa'adatu fid dakhili. Ya, la fil khariji. Kebahagiaan itu di dalam. Pernah tengok iklan. Healthy inside and fresh outside. Baru bahagia. Itu nah. Ini saya ikut iklan. Bukan saja ya. Ya pernah dengar ya. Dr. Yusuf Qaradawi, ya, saya teruskan, pengarang Islam yang baru meninggal di Qatar ya, dia produktif ya dalam masalah-masalah ini. Huraiannya tentang hidup menegaskan bahwa bahagia itu bukan pada harta yang melimpah. Maaf, tanya ya sama orang kaya, nah. Ya, bukan kedudukan yang tinggi, bukan. Ya, bukan banyak atau sedikit anak. Bahagia kami banyak anak cucu. Kan anak cucu harta ya. Yang ini boring, pening pala. Ya, biliknya macam kapal karam. Rungsingnya. Patutnya kan bahagia. Punya anak cucu. Nah, kawan saya punya anak 11. Sekarang alhamdulillah Ustaz, dulu selalu sadu sama saya. Pening Ustaz, saya banyak anak. Tunggu bos. Kalau sudah besar-besar nanti baru tahu. Mudah-mudahan jadi anak soleh, baru membahagiakan. Itu nah. Kalau samsing perbaiki aja, jangan rungsing ya. Apa sebab? Kan anak kita. Kalau anak dijadikan musuh, tidak akan bahagia kita. Ya, itu. Oleh itu dia kata, ya, bukan masalah harta, bukan masalah kedudukan, bukan masalah banyak anak, bahkan bukan masalah karena dia alim lalu bahagia. Ya, orang alim cakap sama saya, makin alim makin banyak dosa. Saya ini banyak dosa, semuanya cakap. Kita diam aja, alhamdulillah. Jadi sih banyak dosa. Sudah serahkan sama saya. Ampuni saja saya. Gitu nah. Nah, itu bukan bahagia nah. Saya dulu kalau lepas ceramah saya dapat tidur. Apa yang dicakap tadi itu? Nyinggung perasaan orang sih. Dikira kalau ceramah bahagia. Jadi guru bahagia kah? Iya, banyak sakit jantung kan? Guru-guru nah, gajinya kurang kan? Maaf ya, ini kita bongkar semua masalah. Ya, asal jangan nganu orang. Ya, itu dikatakan di sini dalam membicarakan kebahagiaan ada Yusuf Qaradawi ya mengatakan, aku merasakan bahagia dengan imanku. Sedang iman itu terletak di hatiku. Dan hati itu tidak seorang jua yang dapat menguasai kecuali Allah. Jadi segala-galanya di dalam hati. Pernah saya cakap, saya makan dengan garam pun senang. Itu kan apa? Sebab sehat. Ya, ini buffet pun saya dapat makan. Apa? Sebab dilarang, diabetes dan lain sebagainya. Nah, gitu. Selanjutnya, ia mengemukakan pula bahwa materi mempunyai nilai pula dalam realisasi kebahagiaan. Nabi mengatakan ada berapa? Ada 3 antara. Nah, ini bukan segala-galanya. Kalau ingin bahagia, harus mempunyai istri yang menyejukkan hati. Yang disebut dalam Quran, qurrata ayun.
Kita datang ke rumah, senyum. Ya, itu. Kalau pakai coat dibukakan. Tapi kadang-kadang itu hanya awal bulan, ujung bulan masam. Jadi saya bahagia ya. Ya, yang pandai nutup-nutupi kesalahan suami. Suami yang pandai kalau datang senyum. Ini tidak, selalu marah. Marah di office, marah di rumah. Kerja office dibawa ke rumah. Oleh itu saya menghindar. Kerja office saya bawa ke rumah. Selesaikan di office. Kalau perlu sampai malam. Mana di rumah? Apa itu bos? Ya Allah bang. Apa aku kenal bos you? Ada sih yang macam itu. Ramai. Marah. Tendang pintu. Padahal urusan office. Si bahagia. Ya, ceria saja. Yang kedua rumah yang menyegarkan. Bukan rumah mewah. Tapi rumah kita selesa. Jangan bau busuk. Oleh itu saya cerewet. Ya, cobalah halaman disapu. Senang melihatnya. Jangan tunggu rumah mewah baru kita pelihara. Meskipun kecil, meskipun sederhana, pelihara dengan baik. Nah itu kata Nabi. Ya, rumah kita fresh. Ya. Itu. Yang ketiga apa? Kendaraan yang baik. Bukan mahal, baik. Jangan mogok lagi, berhenti lagi. Kan letih. Ya, jalan licin, alhamdulillah. Ya, kan ada yang dorong lagi. Nah. Kan rungsing lah. Itu Nabi. Ini hadis Nabi nah. Bukan saya cakap nih, riwayat Ahmad. Antara kebahagiaan, kalau ibu-ibu belakang, kalau punya suami yang ceria selalu. Balik senyum, apa kabar yang? Ini tidak, masam aja. Urusan office dibawa ke rumah. Marah di office, marah di rumah. Cik ya, murid-murid aku. Nabi pernah macam itu. Perintahnya didengar oleh sahabat. Nabi masuk kemah. Ada istrinya. Rungsing saya. Siapa yang dengar sama arahan saya. Apa kata istrinya? Bang, bagi contoh aja bang. Nabi keluar. Waktu itu mau pergi umrah. Diskat sih boleh. Oleh itu tahallul. Tapi Nabi memerintah sama yang lain tahallul. Si ada yang dengar. Tuh itu cara. Ya, bini bijak. Jangan bini, iya bang, nih pisau bang, bunuh aja bang. Ah ini bini, ada minyak bagi api. Ada sih, ada. Terutama musim pilihan raya, bang jangan bagi hati dia tuh. Dia pembangkang, tuh kan? Apa bang, masih saudara kita, nah. Kan masih jiran, masih anak buah. Ini tidak memanas-manas ya. Maaf ya. Saya sebut kehidupan. Ya. Kisah indah nih ada sedikit. Ya, saya ambil ringkasan. Ada orang India. Orang India kalau kaya nunjuk-nunjuk tahu. Ya. Kadang-kadang gelangnya ini kan sampai hidung, sampai kaki emasnya ya. India itu. Jadi ada bini anaknya orang India, raja India yang kaya raya. Hartanya dibawa kemana-mana. Jadi diperiksa oleh immigration sebab bagnya penuh dengan harta. Menurut scan. Apa dia kata? Saya bosan jadi orang kaya. Ini harta saya mau bagi-bagi di jalanan. Dikira nyaman jadi orang kaya. Dia kata jadi anak raja. Saya selalu di-scat. Mana-mana dikawal. Coba lah. Ini cerita Raja India. Mudah-mudahan raja kita tidak. Nah. Ada kan anak raja yang nakal. Keluar ya. Itu Presiden Indonesia itu Jokowi itu. Sampai masuk longkang. Maklum. Ambil hati orang kan. Mudah-mudahan bukan sandiwara. Reality merakyat.
Ya, dia kata harta saya bawa, saya mau buang, saya mau bagi sama orang. Saya sih nyaman tinggal di istana. Sikit-sikit dikawal, keluar sikit ditanya, disekat. Ya, itu. Jadi di situ letak ya, kita sedang membanding ya. Di ujungnya itu 184. Saya bosan hidup yang berat dengan berbagai ikatan, sukatan ya. Penuh takut dan keluh kesah. Saya ingin menemukan hidup sederhana yang diliputi oleh kemerdekaan penuh, ketenangan dan keamanan. Itulah putri raja dari India. Nah, sesungguhnya menjadi orang kaya itu penuh keletihan, kepayahan. Demikian juga kemiskinan ya sama ya. Tetapi orang miskin kadang-kadang lebih tenang daripada orang kaya. Banyak ketentraman dan sedikit kepayahannya. Boleh saya cerita, tapi kan baiknya ya. Udah ulang-ulang saya cerita untuk diri. Jam 10 saya harus ke Cat Radio. Jumpa Tin Packing. Tidurnya di mana? Di pejabat. Dikira kalau orang kaya tidur di rumah, di pejabat, kerja. Pagi-pagi keluar ke airport, jadi mandor. Nah ini kehebatan orang. Nah, mudah-mudahan lah. Ya, oleh itu mari sama-sama kita perbaiki hati kita. Supaya kita dapat menikmati kebahagiaan. Ya. Sebab kebahagiaan itu dari hati. Siapapun kita, apapun kita, kalau hati kita tenang, ya ibadah kepada Allah, yakin dengan Allah, mudah-mudahan Allah membagi ketenangan hidup, bukan hanya dunia tetapi akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.